Shalom. Haleluya. Haleluya. Wah, tambah serempak, tambah mantap. Semoga gedung ini tidak roboh. Sekali lagi, haleluya. Saudara, tim kita hari ini semakin kuat, ya. Selain karena Tuhan ada di tempat ini, melalui anak-anak kita tadi, hati kita semua digugah untuk menjadi pahlawan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Hari ini spesial karena kami di GSCA bulan-bulan ini kami memperingati atau merayakan Harnas, Hari Nasional Sekolah Minggu. Ya, itu sebabnya pagi ini anak-anak dari awal sampai pertengahan tadi terus di depan, ya, memimpin pujian. Nah, itu berkaitan dengan itu, mari kita buka Alkitab kita, terambil dari kitab Yoel pasal 3 ayat 9 dan 10. Yoel pasal 3 Yoel pasal 3 ayat 9 dan 10. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Sudah menemukan semua? Amin. Yoel pasal 3 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah masa bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin. Saudaraku, judul khotbah atau renungan kita pada pagi ini yaitu tampillah maju. Apa saudara? Tampillah maju. Itu sebabnya lagu-lagu tadi sejak awal menggugah anak-anak dan kita semuanya. Sampai lagu terakhir tadi, ampunilah kenakalan kami. Kalau yang nyanyi karena anak-anak, ampunilah kenakalan kami yang masih kanak-kanak ini. Kalau tadi yang nyanyikan kita yang dewasa kadang-kadang nakal nggak? Yang dewasa ini seringkali nakal nggak, saudara? Jadi kadang-kadang yang dewasa juga nakal. Mungkin bukan hanya kadang-kadang, sering melebihi anak-anak kadang-kadang. Jadi meskipun ini sebenarnya dicipta untuk lagu anak-anak, rupanya cocok juga untuk kita yang dewasa ini, saudara, ya. Jadi tidak ada salahnya setiap kita doa, Tuhan ampunilah kenakalan kami. Amin, saudara. Hanya saudara sendiri yang tahu kenakalan saudara. Saudara dan Tuhan yang tahu. Itu sebabnya berkaitan dengan tema nasional Harnas Sekolah Minggu ini, tampillah maju. Nah, saudara, ini menggugah bukan hanya anak-anak, tetapi kita semua yang mengaku percaya Tuhan Yesus. Diminta untuk tampil maju. Tema tampillah maju ini tidak dikarang, tetapi diambil dari apa yang kita baca tadi. Jelas dikatakan di sana, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Amin, saudara. Amin. Tampillah dan maju. Ayat-ayat yang kita baca tadi berkaitan dengan sejarah kehidupan bangsa Yehuda sebagai umat Tuhan. Di saat kerajaan Israel sudah terlebih dulu hancur, Yehuda masih kokoh berdiri. Tapi dalam kekokohan
kerajaan Yehuda ini seringkali diganggu oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi bukan hanya gangguan dari bangsa-bangsa sekitar Yehuda. Ternyata bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda, dari rajanya sampai rakyatnya juga beberapa kali mengalami kesalahan, berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum Yehuda. Nah, Tuhan menghukum Yehuda ini melalui kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Tetapi dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, sesungguhnya kalau kita membaca ayat 1, Tuhan sudah merancangkan bahwa walaupun Tuhan menghukum Yehuda karena dosa-dosanya, karena kesalahannya, kalau pakai bahasa ini kita tadi, anak-anak tadi, karena kenakalannya, maka Yehuda dihukum oleh Tuhan melalui kerajaan-kerajaan lain. Dalam ayat 1, Tuhan berjanji akan memulihkan Yehuda dari penghukuman. Tetapi bukan hanya memulihkan Yehuda dari hukuman Tuhan akibat dosa, akibat kenakalan, tetapi juga Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang sudah membuat kerajaan Yehuda terpuruk, menderita. Kerajaan Yehuda benar-benar mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Anak-anaknya dijual, dikirim jauh-jauh ke negara-negara lain. Supaya apa? Penduduk Yehuda dirancang supaya habis. Karena apa? Oleh bangsa-bangsa lain, penduduk Yehuda ditangkap, dijual untuk ke bangsa-bangsa lain, ke negeri-negeri yang jauh. Situasi kerajaan Yehuda benar-benar porak-poranda, lemah, dihina, dianiaya, diintimidasi. Secara ekonomi juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Tidak ada daya, benar-benar lemah. Tidak ada power sama sekali. Saudara, itu situasi yang dialami di kerajaan Yehuda. Tapi di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, secara ekonomi, secara keamanan, dalam seluruh aspek kehidupan yang menghadapi masa-masa sukar seperti itu, Tuhan berjanji, aku akan memulihkan umatku Yehuda. Tuhan berjanji akan memulihkan umatnya Yehuda dari masa-masa krisis multidimensi, ekonomi, sosial, ya, kebudayaan pun sudah hampir lenyap. Bahkan keamanan kerajaan Yehuda pun bisa dikatakan hampir punah. Kembali ke titik nol. Benar-benar kritis, benar-benar krisis. Tetapi dalam situasi yang nol, yang mengalami krisis multidimensi itu, Tuhan berjanji, aku akan memulihkan umatku Yehuda. Memang Tuhan sudah berjanji. Ya, Tuhan berjanji untuk memulihkan Yehuda dari situasi sulit. Tapi Tuhan mau. Tuhan menghendaki umatnya Yehuda tidak pasif, tinggal diam saja. Memang Tuhan telah berjanji di ayat 1 pasal 3 itu, Tuhan akan memulihkan situasi Yehuda. Tapi Tuhan mau supaya Yehuda tampil dan maju. Itu yang Tuhan mau,
supaya umat Tuhan Yehuda tampil dan maju dalam situasi nol. Tuhan menghendaki Yehuda harus tampil. Tampil itu harus dimulai dari bangkit. Bangkit, berdiri, maju, menyatakan diri, memproklamasikan diri. Dan itu dibutuhkan keberanian, itu dibutuhkan tekad, itu dibutuhkan keyakinan. Tuhan mau Yehuda tidak berpangku tangan. Tuhan mau, walaupun aku sudah berjanji memulihkan engkau Yehuda, tapi aku mau engkau aktif bergerak maju. Seringkali kita umat Tuhan bersembunyi di balik mengalir menurut apa kata Tuhan, apa maunya Tuhan, apa pimpinan Roh Kudus. Tapi di balik kata-kata mengalir tunggu waktu Tuhan ini, sesungguhnya kita sedang pasif, tidak ada keberanian bertindak, takut. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalih. Bangsa Yehuda juga seperti itu, saudara. Dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan, sebenarnya tidak mau bangkit, sebenarnya tidak mau bangun dari situasinya. Pasif menunggu waktu Tuhan memulihkan. Tapi Tuhan mau, siapkan dirimu, bangkitlah, tampillah dan maju. Itu yang pertama. Tuhan tidak menghendaki kita pasif, karena Tuhan sudah memerintahkan. Berarti kita harus aktif bertindak. Yang kedua, Tuhan tidak hanya menghendaki kita pasif, tetapi Tuhan mau supaya kita tampil maju. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita tidak tampil maju asal-asalan, tanpa ada dasar, tanpa ada yang bisa diandalkan. Tuhan menghendaki kita maju, tampil dengan keyakinan penuh, dengan sesuatu yang diandalkan dalam hidupnya. Apa itu? Pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, berpegang pada janji Tuhan. Kalau kita membaca di pasal sebelumnya, di sana ada janji pencurahan Roh Kudus, pengurapan dari Tuhan, memperlengkapi anak-anak Tuhan, memperlengkapi umat Tuhan untuk bisa bangkit dari keterpurukan, untuk bisa bangkit, tampil, maju dengan penuh keyakinan dan keberanian. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Di pasal sebelumnya Tuhan berjanji di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada teruna-teruna, kepada anak-anak muda, kepada orang tua. Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya, pengurapannya tanpa batas oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Itu sebabnya bukan tanpa alasan kalau Tuhan memerintahkan, tampillah, maju. Saudara, yang disuruh tampil maju itu bukan orang-orang yang badannya besar. Karena orang-orang yang badannya kekar, besar, tinggi, itu semua sudah dihabisin oleh musuh-musuhnya. Yang tertinggal hanya orang-orang yang kurus, kerepeng, kurang makan, yang tua-tua. Kalaupun mungkin badannya besar, kuat, tinggal yang cacat-cacat saja, yang dibiarkan hidup di Yehuda. Nah, orang-orang yang tetap tinggal di Yehuda, yang kurus, yang kurang gizi, yang tidak terlatih perang, yang cacat, yang secara umur sudah tua, tidak punya kekuatan untuk berperang, Tuhan perintahkan, tampillah maju. Di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, tempalah mata bajamu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan.
saudara, baiklah, dikatakan, baiklah apa tadi? Tempalah mata baja. Siapa yang biasa punya mata baja itu? Yang punya mata baja hanya petani, saudara. Kalau tentara pegangannya bukan mata baja, saudara. Tempalah mata bajamu menjadi apa, saudara? Pedang. Mata baja untuk bertani, berarti yang disuruh petani, pak tani, mengubah mata baja ditempa jadi pedang. Lalu pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Pisau pemangkas itu bukan besar, bukan kecil, pemangkas dahan. Tapi pisau yang kecil yang kegunaannya untuk mangkas dahan, ranting, Tuhan suruh ubah menjadi mata tombak. Lah yang biasa mangkas ranting-ranting dahan-dahan itu kan biasa orang yang berkebun, saudara. Tidak terlatih berperang. Pak tani tidak terlatih perang, terlatihnya garap sawah. Orang yang suka berkebun tidak terlatih untuk berperang, terlatihnya adalah berkebun buah, sayur dan sebagainya. Dan yang terakhir, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Orang tidak berdaya begitu. Orang yang tidak berdaya ini menunjukkan orang yang kurus, kurang makan, cacat, tua, lemah. Tuhan katakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara, Tuhan mampu membangkitkan pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Dari orang-orang yang asalnya lemah, tidak terlatih, cacat, kurus, kering, yang seringkali diacuhkan, disepelekan oleh banyak orang, tetapi Tuhan mampu menjadikan satu tentara yang kuat disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan memulihkan Yehuda melalui orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak terlatih untuk berperang. Dan hari-hari ini, saudara, apa yang terjadi dengan kerajaan Yehuda sekian ratus, sekian ribu tahun yang lalu itu bisa terjadi hari ini. Amin, saudara. Bisa terjadi hari ini di tempat ini. Hari ini kita, seluruh Indonesia, seluruh dunia mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Secara khusus gereja Tuhan menghadapi masa-masa sukar. Karena gereja Tuhan tidak hanya menghadapi kesulitan ekonomi, tidak ada menghadapi kesulitan karena masalah kesehatan, tetapi juga kesulitan untuk ibadah. Bukan karena dilarang pemerintah, tetapi karena banyak yang takut mbak corona. Ya, hari-hari ini banyak gereja, banyak umat Tuhan yang takut. Harusnya takut itu hanya pada Tuhan, tapi sekarang takut pada corona. Dengan berdalih hikmat dong bijaksana, tapi dengan mengesampingkan kebijaksanaan, hikmat yang mengesampingkan, mengutamakan Tuhan, itu sebenarnya bukan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu selalu mengutamakan Tuhan dan menghormati Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Kalau kita takut corona bisa membunuh kita. Ya, memang itu penyakit bisa membunuh kita. Tapi ketika corona membunuh kita, penyakitnya juga mati kok. Karena inangnya sudah mati tubuh kita.
Tapi Tuhan tunjukkan kepada siapa yang seharusnya kita takut yang benar. Takut yang benar hanya kepada Tuhan Yesus yang sesudah membunuh daging kita, bisa membunuh jiwa kita, roh kita masuk ke neraka. Itu yang harus kita takuti, bukan corona. Ya, kita harus jaga kesehatan. Ya, kita harus ikuti standar kesehatan. Itu ikhtiar. Itu kebijaksanaan yang benar seperti itu. Tapi bijaksana bukan berarti kita lebih takut kepada corona daripada takut kepada Tuhan. Ya memang kalau kita mencari dalih itu banyak sekali, bahkan dari kitab Amsal pun seringkali kita dapatkan dalih. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Seringkali kan pakai ayat itu. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Makanya kalau kita punya iman harus punya hikmat. Hikmat itu bijaksana. Kalau situasi begini, ya sudah, tidak usah ibadah. Itu namanya berhikmat. Kata hikmat dunia menurut pengertian sendiri. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Pengertiannya, takut akan Tuhan itu dengan satu kata bisa diganti dengan iman. Orang takut pada Tuhan kan beriman. Kalau orang tidak punya iman, berarti dia tidak punya hikmat. Karena permulaan hikmat adalah takut akan. Permulaan hikmat, permulaan kebijaksanaan yang sesungguhnya itu diawali dari percaya Tuhan, takut akan Tuhan, bukan takut akan corona. Jangan dibalik-balik. Kita menghormati pemerintah, yes. Kita menghargai semua kebijaksanaan Departemen Kesehatan, ya kita ikuti. Pakai masker, pakai apa itu yang itu mika yang di depan, nggak tahu istilahnya, itu banyak sekali istilahnya. Kita cuci tangan sebelum masuk ke tempat ini, diukur suhunya, ya kita ikuti semua. Tetapi jangan takut dengan corona, takutlah kepada Tuhan. Itu yang harus benar-benar kita takut. Selanjutnya saudara, kita harus takut hanya pada Tuhan saja. Yang kedua, saat ini gereja juga benar-benar diberhadapkan dengan masa sulit. Bukan hanya corona saudara. Kalau yang pertama tadi corona. Hari ini gereja Tuhan diberhadapkan dengan situasi yang sulit. Dan inilah tanda-tanda zaman saudara, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Sebenarnya bisa sampai ayat 5. Kita cukup karena ini ambil contoh saja. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa gereja saat ini menghadapi masa-masa sulit. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca. Selanjutnya di sana ada kata, walaupun mereka beribadah, tetapi memungkiri kekuatan ibadah itu. Artinya apa? Hidupnya tidak ada perubahan walaupun siang malam beribadah. Tanda-tanda zaman yang harus dihadapi gereja adalah masa-masa sulit. Berkaitan dengan hari ini kita hari sekolah minggu saudara. Ya. Dalam ayat 2 tadi dikatakan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Anak-anak, kita yang pernah jadi anak-anak juga saudara. Pernahkah kita memberontak kepada orang tua kita? Kalau dulu begitu kita begini, kita sudah seperti anjing dibentak. Kalau orang tua sudah begini, ada yang
cuma dilihat gini aja, anak sudah begini. Cuma dilihat saja. Apalagi sudah begini. Dulu guru-guru kita bawa batang bambu panjang, tidak taat. Sudah pakai tongkat pun dulu masih ada yang berani. Sekarang saudara, anak-anak benar-benar dilindungi oleh HAM, saudara. Guru nyupir dilaporkan masuk penjara. Orang tua mukul anaknya, memar, ada yang lihat, dilaporkan, dihukum orang tuanya. Anak-anak terjamin secara HAM. Tapi dampaknya apa? Anak-anak memberontak. Pemberontakan anak-anak mungkin tidak pakai pedang, tidak pakai pukulan. Mereka sekarang seperti beliin Supermi. Oh iya, karena kesukaannya. Coba lagi main game. Belikan sayur. Ya dengar, kurang ada dengar. Main aja. Belikan sayur. Belikan kerupuk. Ya saja. Beliin. Sabar Bang, sabar. Sudah dengar. Saudara, ini sebenarnya juga termasuk pemberontakan. Saudara yang punya anak-anak, rasakan nggak seperti itu anak-anak kita? Anak-anak memberontak pada orang tua. Itu hanya yang kelihatan kecil. Ada yang lebih parah lagi. Berani ke orang tua, mukul orang tua, bahkan beberapa kali lalu ada beberapa berita membunuh orang tuanya, membunuh ibunya. Parah. Dan ini yang terjadi, anak-anak memberontak orang tua. Lalu bagaimana kalau si gereja menghadapi situasi seperti ini? Apakah kita akan menyerah? Ya, kan sudah dinubuatkan. Memang terjadi seperti itu. Anak-anak akan memberontak. Ya sudahlah, biarin saja. Apa seperti itu, saudara? Kalau gereja berdiam melihat situasi ini, kalau anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang tua yang takut akan Tuhan berdiam mengikuti ini karena dengan alasan sudah dinubuatkan, maka tidak usahlah kita bergerak. Ya biasa, memang sudah seperti itu, tidak bisa dibendung lagi, kan sudah dinubuatkan. Apa harus seperti itu, saudara? Kalau gereja berdiam diri, ya pasrah seperti Yehuda, nerima situasi pemberontakan anak-anak itu apa adanya, ya biarinlah, sudah tertulis seperti itu. Saudara, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi kegerakan di gereja. Tidak akan terjadi pahlawan-pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tidak akan ada pahlawan-pahlawan kecil kalau anak-anak Tuhan tidak dididik dalam takut akan Tuhan, dibiarin saja hidup dalam pemberontakan. Tidak ada. Maka anak-anak tetap harus dididik dalam takut akan Tuhan. Harus. Supaya apa? Muncul pahlawan-pahlawan kecil di dalam gereja Tuhan yang berani tampil maju. Tangan anak-anak kita itu tadi yang diberkati, didoakan bersama-sama tadi. Di sana masa depan gereja. Tapi masa depan gereja ini akan suram kalau kita orang-orang tua membiarkan mereka terlelap dengan situasi mereka. Kalau gereja diam dan pasif, Tuhan mau, hai para orang tua, hai gereja Tuhan, tampillah maju. Bangkitkan dalam diri anak-anakmu semangat menjadi pahlawan. Orang tua harus bangkit.
Kalau anak-anak ya namanya anak-anak. Tapi ini gunanya orang tua, papa, mama, dan guru-guru sekolah minggu, kita semua. Tampil maju menjadi pahlawan, bukan menjadi pecundang. Itu yang Tuhan mau. Tampil maju menjadi pahlawannya Tuhan, bukan menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri. Tampil maju menjadi pahlawannya Tuhan yang bisa diandalkan oleh Tuhan. Anak-anak kita sedang belajar dalam segala keterbatasannya, dalam segala kekurangan mereka. Mungkin ada takut, ada malu, ada rasa gentar dalam diri anak-anak kita tadi. Tapi yakinlah, seperti Yehuda dibangkitkan oleh Tuhan dari keterpurukan dan kelemahannya. Demikian juga anak-anak kita akan dibangkitkan Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Hari-hari ini kita juga mungkin kita lemah secara ekonomi, kita tidak berdaya menghadapi situasi ini. Ya, tapi ingat, kita semua umat Tuhan, kita diurapi Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita punya firman Tuhan yang hidup, ya dan amin, yang bisa kita percaya. Maka hari ini tampillah maju jadi pahlawan Tuhan. Jangan menjadi pecundang, jangan bersembunyi di balik kata-kata hikmat, tapi bangkitlah, majulah, tampillah menjadi orang yang menunjukkan imanmu, berani menghadapi berbagai kesulitan, dan yakinlah pemulihan akan terjadi. Hidupmu akan dipulihkan, keluargamu dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan, usahamu dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bangkit, tampillah, maju jadi pahlawan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.